Seiring berjalannya waktu, ada banyak pahlawan seni bela diri. Masing-masing memiliki era mereka sendiri. Dalam 100 tahun terakhir, ada Lee Sun Huan, Yafei, Putri Duyung, Chen Lang, Yi Dian Hong, Biksu Hua, dan juga Dewi Klan Air Suci. Tapi pada saat sebelum salah satu dari mereka menjadi terkenal, ada yang terkenal insiden di dunia seni bela diri. Pada saat itu, selain yang terkenal, Istana Huan Hua, klan 5 elemen yang menguasai dunia seni bela diri dengan urutan logam, kayu, air, api, dan tanah. Klan Sungai Emas yang pertama, Ratu Sungai Emas, seorang wanita dengan keterampilan bela diri yang cekatan. Senjatanya adalah 2 pita sutra emas. Yang kedua adalah klan Kayu Hijau. Pemimpinnya adalah Master Yunman. Dia adalah seorang pendekar berbakat. Yang ketiga adalah klan Air Putih, berpakaian putih dan bersenjatakan tombak emas. Dia dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dan kebaikan hatinya. Mendapatkan 2 kali masa jabatan 5 tahun sebagai pemimpin dunia seni bela diri. Banyak orang telah diuntungkan oleh kepemimpinannya. Di peringkat keempat, Dewa Iblis Api dari klan Api Suci. Dia adalah orang yang kejam dan mempraktekkan ilmu hitam, elemen buruk yang selalu menyebabkan masalah. Di peringkat kelima adalah seorang pria yang disebut Tetua Bumi Hitam. Dia seorang pengembara yang menyebut semua tempat sebagai rumahnya bersama kelompoknya. Mereka pendahulu klan penggembala. Sayangnya orang tua ini bukanlah seorang pemimpin. Orang seperti dia bukanlah contoh pemimpin yang baik. Di antara 5 klan ini, duel diadakan di dalam gua ajaib di Danau Tai setiap 5 tahun sekali untuk memperebutkan gelar kepemimpinan. Para pendekar pedang dari seluruh penjuru berkumpul untuk acara penting itu. Klan Api Suci, klan Sungai Emas, klan Tanah Hitam, klan Kayu Hijau bertarung dengan Jubah Ungu. Bangsawan Jubah Ungu selama 300 ronde dan semuanya kalah. Namun sekali lagi, bangsawan Jubah Ungu adalah pemenang gelar tersebut. Dia adalah seorang pria yang suka berkeliling. Itulah mengapa dia menyebut rumahnya sebagai kapal pesiar mewah dan terbuat dari emas. Dia menyukai pemandangan malam di Danau Tai. Dan sekarang tiba waktunya untuk duel tahun ini. Dia berangkat ke Danau Tai untuk mengagumi pemandangan yang dia sukai. Anggota dari 4 klan lainnya akan segera tiba di Danau Tai. Mari kita lihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang tahun ini. Tapi sesaat sebelum duel, hal aneh terjadi di rumah Jubah Ungu. Wah hebat, sungguh danau yang indah. Tidak heran kalau perahu kakakku sering berada di tempat ini. Hei, kau mau masuk ke dalam? Jangan lupa ini hari ulang tahun kakakmu, ada pesta. Kau harus segera kembali, kalau tidak kakakmu bisa marah. Baiklah, baik, Master Kubaizong. Perpisahan dan pertemuan dalam hidup bukanlah kebetulan. Selama 2 tahun terakhir, kita telah melihat begitu banyak perubahan. Jangan biarkan kesedihan perpisahan kita mengganggu kita. Air Danau Timur yang hijau dan jernih sungguh menakjubkan. Besok aku akan pergi ke timur dan aku akan merindukanmu di malam hari dengan perahu. Jadi kau juga menyukai syair ini? Sangat tepat untuk dibacakan di tepi Danau Timur. Namaku Bai Bayo. Ini adalah saudaraku, Baizong.
Oh, jadi kau adik dari klan Air Putih. Klan Tali Ungu, senang sekali. Kau sangat rendah hati. Dan namamu? Aku Rumput Bebek. Maaf ya, Nona Rumput Bebek. Salam kenal. Kau salah. Bukan. Jadi itu bukan namamu, Nona? Bukan. Kalau begitu, kau bukan Tuan Rumput Bebek. Tentu saja bukan. Apa aku terlihat seperti laki-laki? Lalu, bagaimana aku harus menyapamu? Sebagai sepotong rumput bebek, maksudku, aku seperti rumput bebek di Danau Timur. Di sini, di sana, di mana-mana. Pertemuan kebetulan. Aku tidak punya nama. Kalau begitu, Tapi, aku juga dikenal sebagai putri kecil. Karena mereka pikir, aku terlihat seperti itu. nah, kau memang terlihat seperti seorang putri. Tapi aku tidak tahu di mana tempat tinggalmu. Bagaimana aku bisa menemukanmu? Menemukanku? Untuk apa? Bukankah baiknya sudah menjelaskan semuanya? Perpisahan dan pertemuan kembali dalam hidup bukanlah suatu kebetulan. Takdir kita bertemu hari ini dan apakah akan bertemu lagi? Lalu, kalau begitu kita harus pergi. Kalau kau terus meminta tempat tinggalnya dan dia akan memberitahunya, terus memberitahumu tentang perpisahan dan reuni. Teman, kau tidak akan bisa pergi sampai hari sudah larut. Dan matahari sudah terbenam sekarang. Mungkin kau harus kembali besok. Iya, tentu saja. Aku harus bergegas ke pesta ulang tahun kakakku. Apa kau akan ke sini besok? Besok? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok? Mungkin aku akan berada di sini menunggu dan kau tidak bisa datang ke sini. Tidak. Aku pasti akan ada di sini. Tunggu aku ya. Pergi. Tunggu aku di sini. Cepat, Kak. Ayo. Tuan Muda, kau terlambat. Kakakmu Iya, sudah menunggu. Aku akan ke sana. Tuan Muda, Cepat. Iya. Ayo, cepat. Ayo, cepatlah. Ayo. Iya, itu dia orangnya. Ayo, cepat. Saudaraku, semoga kau panjang umur. Kenapa kau datang terlambat? Pergilah menyapa semua ahli berpengalaman. Iya. Leng Bingru, kepala muda klan Kayu Hijau. Selamat datang, Bingru. maafkan aku terlambat. Maafkan aku, Tuan Bai. Tidak masalah. Baoyu, kemari untuk menyapa Tuan Leng. Halo, Saudara Bingru. Halo, Saudara Baoyu. Oh ya, ini hadiah dari ayahku. Salah satu puisi liba yang dikaligrafi dengan baik oleh Yangsen. Tanda penghormatan kecil. Saudara Leng masih ingat kalau aku menyukai permata langka ini. Ratu Sungai Emas dan Dewa Iblis Api. Salam kedua kepala suku. Kudengar tetua Tanah Hitam telah menjaga hubungan dekat dengan kalian berdua dalam beberapa tahun terakhir ini. Dia sakit dan kami telah membawa hadiahnya. Oh, ayo silakan. Oh, iya. Itu mereka datang. Bagaimana kabarmu? Sangat baik. Tolong! Ketua, maaf Ketua, maafkan aku. Apa yang terjadi? Guru telah dilenyapkan. Apa? Oleh siapa? Oleh Siapa dia? Hentikan. Sebelum kau mati di sini, kau harus memberitahuku. Kenapa kau habisi ayahku? Untuk menguasai dunia persilatan, klan Air Putih harus dimusnahkan. Tunggu. Aku yang bertanggung jawab di sini. Jadi, kau harus membuatku bertanggung jawab.
Ayo. Kakak, Mana dia, Reo? Hei, Dengar semuanya, jaga pintu masuk utama. Jangan biarkan siapapun mendekati kapal. Baik. kenapa kakak ingin bertemu denganku? Kakakmu tidak ada di kamar. Apa? Ikutlah denganku. Berkemas untuk Tuan Muda. Ayo cepat. Tuan Muda, ikut aku. Ayo. Ini, ikut aku. Ayo. Masuklah ketua. Masuklah. Ayo. Ketua, Masuklah. Kakak, kau baik-baik saja? Sebelumnya di luar, aku terkena pukulan pembunuh samurai debu beracun. Ini cukup serius. Apa? Kau tidak boleh membiarkan siapapun tahu. Aku pikir bahwa pembunuh samurai berada di bawah perintah seseorang yang menyakitiku. Dalam 2 bulan itu adalah duel untuk gelar kepemimpinan. Aku harus sembuh sebelum itu. Aku akan mengasingkan diri selama 49 hari. Sekarang kau harus mengambil surat ini dan pergi dengan Beizong. Dan sebaiknya kau teruslah menghadap ke arah bintang biduk setelah kau sampai di tebing Yitian. Nanti seseorang akan langsung menghubungimu. Kau serahkan surat ini dan dia akan memberitahumu apa yang harus kau lakukan. Siapa orangnya? Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Karena aku merasa yakin sekali. Siapapun yang mencoba menyakitiku akan mengikutimu. Lebih baik kau tidak tahu. Jadi, kau simpan surat ini dengan aman. Dan untuk mengetahui tujuanmu, mereka akan membuatmu tetap hidup. Tapi kau saudaraku. Jangan khawatir. Aku akan aman di sini. Tapi, kau harus kembali ke rumah ini sebelum hari ke-49. Atau hidupku dan klan kita akan berada dalam bahaya. Kakak, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan tanya lagi. Pergilah sekarang juga. Aku takut malam ini mereka akan datang lagi.
Baivo, tunjukkan mereka jalan. Baik, Tuhan. Pergilah. Ayo, Tapi kakak, jangan khawatir. Paman Vo, hati-hati. Jangan khawatir. Ketua, mereka sudah pergi. Baguslah. Sebaiknya sekarang kau langsung turunkan aku. Seperti apa yang aku katakan Baik. sebelumnya. Apa ini kamar bangsawan jubah ungu? Iya, Di mana dia? aku tidak tahu. Aku sudah mencari kemana-mana, bahkan di kapal. Tidak ada tanda-tanda bayi bersaudara. Apa? Baibo Yu melarikan diri? Hei, Tuan Muda, kita akan tinggal di sini malam ini, kemudian lanjutkan besok. Kapan kita akan sampai di tebing titian? Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakakku. Tuan Muda, ini sangat aneh. Kita tidak pernah punya dendam dengan siapapun. Kenapa ada orang yang tiba-tiba ingin mencelakai ketua? Oh iya, apa kau tahu siapa orangnya? Bagaimana aku bisa tahu? Jangan bicarakan hal ini lagi. Lebih baik tidur, ayo. Kita harus mulai besok pagi sekali. Putri kecil. Perpisahan dan reuni dalam hidup tidak secara kebetulan. Kita telah melalui begitu banyak perubahan selama 2 tahun terakhir. Mari kita minum. Jangan biarkan kesedihan perpisahan mengganggu kita. Hijau dan jernih air danau timur sangat menakjubkan. Besok aku akan pergi ke timur. Dan aku pasti akan merindukanmu. Ini benar kau? Bukankah kau bilang kau akan menungguku di tepi danau Tai? Apa yang kau lakukan di sini? Iya, ceritanya panjang. Hei, Putri, kenapa kau ada di sini bermain guzeng pada jam segini? Bukankah sudah kukatakan padamu, aku adalah rumput bebek. Di sini, di sana, di mana-mana. Aku tidak tahu di mana aku akan berada nantinya. Dan kenapa kau ada di sini malam ini? Apa kau tidak mau menceritakan apapun tentang dirimu? Aku sudah bilang, kalau aku dipanggil putri kecil. Takdir adalah hal yang aneh. Sama sepertimu. Ketika aku melihatmu kemarin, kau tidak menyangka kau akan berada di sini, tidur di tengah hutan.
Bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya, mungkin takdir bisa mengubah kita berdua menjadi dua orang lain. Tapi ada satu hal yang pasti. Suatu hari kau akan tahu siapa aku sebenarnya. Hei, kau bilang kau adalah rumput bebek. Ayo ikuti aku sekarang. Aku jamin kita tidak akan terpisah lagi. Menurutmu, kita bisa bersama? Tidak ada yang bisa menghentikan. Jika ada yang mau, kan? Kau dengar itu? Ada yang memanggilku. Itu pasti mereka. Itu pasti mereka. Mereka siapa? Aku tidak dengar apa-apa. Putri kecil. 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 Itu dia. Hei, siapa kau? Apa kau tahu di mana bangsawan jubah Aku ungu? tidak tahu. Baiklah kalau begitu. Serang! Ya! Dengar. Jika kau tidak beritahu kami di mana bangsawan jubah ungu, kami akan melenyapkannya sekarang. Apa yang kau inginkan dari kakakku? Kau tidak perlu tahu. Katakan saja di mana dia. Untuk apa itu? Wahyu, tidak ada gunanya. Mereka sudah memaksaku. Kau bilang apa? Mereka sudah memaksaku untuk minum racun. Ya, mereka meninggalkan ini untukmu. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus mencapai hutan aroma surga besok siang. Mintalah untuk menemui Dongfang Feiyan. Tuan Muda, apa yang kau lakukan? Besok kau... Nona itu mana? Jangan tanya. Tunggu aku di tebing titian, seperti yang diperintahkan. Baiklah, lalu bagaimana dengan... Aku harus pergi ke hutan aroma surga pertama besok. Hei, permisi Nona, permisi. Hei, Nona! Kenapa mereka? Iya, ini adalah aroma surga. Iya benar. Hutan bunga pelang. Hei! Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kami ingin bertemu dengan Dongfang Feiyan. Untuk apa kalian menemuinya? Oh, wanita yang bersamaku ini telah diracuni. Kami kesini untuk minta bantuan. Meminta bantuan? Benarkah? Racun jenis apa? Kami tidak tahu. Oh, lalu bagaimana kau tahu? Jika dia tidak hanya berpura-pura untuk memikatmu datang ke sini, mungkin saja dia membohongimu. Kau siapa? Aku yang bertanggung jawab di sini, Dongfang Feiyan. Hah? Kau Dongfang Feiyan? Apa yang kau lakukan?
kau akan menyelamatkannya atau tidak? Atau kami akan pergi ke tempat lain? Sepertinya, kalau aku lihat-lihat dia itu sangat berarti untukmu. Biar ku peringatkan ya, orang yang paling kau cintai akan menyakitimu yang paling banyak. Ikutlah denganku, ini akan memakan waktu setengah hari untuk mencapai Villa Merah. Kau bisa kan? Nyonya. Silakan masuk. Ikuti aku. Tinggalkan dia di sini. Gadis-gadis. Cepatlah. Silakan. Silakan duduk di sini. Mau kemana? Ayo, Aku di kita sini makan bukan dan untuk minum. Aku harus selamatkan seseorang. Ayo duduk. Nona, kau mau apa? Silakan, silakan Tuan. Aduh, Nona, Sini, aku biar harus. aku simpan dulu. Kamu kemana? Nona, aku di sini untuk selamatkan seseorang. Aku tidak di sini untuk minum. Menyelamatkan siapa? Wanita muda yang tadi bersamaku. Putri kecil. Putri kecil. Siapa? Putri yang Di mana? mana? Di mana putri kecil? Baunya harum sekali. Benarkah? Harum. Aku ada di sini tidak untuk minum, kau tahu? Kau memang benar. Kau di sini untuk minum sendirian, Tuan. Benarkah? Aku datang ke sini sendirian. Aku di sini untuk minum. Minumannya sangat enak. Ayo menarilah. Ayo, menarilah. Ketua, kita sudah membius Bayu. Tetap pada rencana awal. Pindahkan dia ke pentas Magoria. Baik, Ketua. Apa titik vitalmu diblokir? Itu bukan milikku. Tapi aku memblokir milik mereka. Ketika kau menggunakan asap itu, aku sama sekali tidak menghirupnya. Kau tahu, aku hanya berpura-pura mabuk di depanmu.
Kecil. Apa yang kau maksud aku? Hei, kenapa kau berpakaian seperti itu? Aku selalu berpakaian seperti ini. Apa kau pernah bertemu denganku? Hei, apa kau pernah bertemu denganku sebelumnya? Benarkah? Dari mana? Aku selalu tinggal di sini. Kau... Apakah itu benar? Apa kau tinggal di suatu daerah di sini atau di mana? Aku masuk ke sini. Kau pasti mabuk. Putri kecil. Siapa itu? Cantik kan? Minumlah dulu. Kau baik-baik saja? Di mana aku? Dan siapa kau? Aku adalah aku. Aku bekerja untuk kepala. Dalam kasus Dong Fang Fei yang gagal, aku akan berada di sini untuk menjagamu. Jadi, apa kau merasa pusing? Kau pintar. Kau tidak minum anggur ini. Tapi kau tidak menyangka. Cangkirnya juga sudah diracuni. Kau sudah diracuni hanya dengan mengambilnya. Tidurlah yang nyenyak. Kami akan punya banyak pertanyaan untuk bertanya nanti. Siapa kau? Dan di mana aku sekarang? Disinilah orang bicara kebenaran. Kau akan menjawab semua pertanyaanku. Baiklah. Mulailah bertanya. Ayo bertanya. Di mana bangsawan jubah ungu? Aku tidak tahu. Tentu saja kau tahu. Katakan saja sekarang. Sejujurnya, aku tidak tahu. Tunggu. Keluarkan putri kecil. Baik. Mana bangsawan jubah ungu? Kau mau ke mana? Ikuti bintang biduk ke tebing Yitian. Bagaimana dengan bangsawan jubah ungu? Aku tidak tahu. Kau tidak mau bicara? Tidak. Tidak? Di mana dia berada? Aku benar-benar tidak tahu. Kau tidak tahu? Bayu! Ayo, beritahu mereka. Apa yang kulakukan di sini? Kenapa aku bisa begini? Putri kecil! Putri kecil! Bayu! Hei, apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak tahu. Aku pingsan setelah kita memasuki aula tadi malam dan terbangun di sini. Sama denganku. Tapi ada satu hal yang aneh. Aku melihat seorang gadis berbaju merah tadi malam yang tampak persis seperti dirimu. Kecuali itu, dia bukan kau. Dan dia sempat membiusku dan membawaku ke tempat yang mengerikan. Mereka mencoba bertanya tentang saudaraku. Oh iya, aku hampir lupa memberitahumu. Aku mendengar seseorang berkata bahwa pada malam yang diterangi cahaya bulan, perahu bangsawan jubah ungu terbakar. Juga dia telah hilang sejak saat itu. Benarkah? Kakakku hilang?
Hah? Apa kau yakin kau tidak tahu? Sejujurnya, aku tidak tahu. Tidak heran dia hanya menyuruhku mengikuti arah bintang biduk. Dan aku akan sampai di sebuah tempat yang disebut dengan tebing Yetian. Dan dia tidak akan memberitahuku apa-apa karena itu. Tidak peduli apa yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa menemukan kakakku. Dan apa yang kau lakukan di tebing? Aku tidak tahu. Bagaimana kalau sekarang kita ke sana dulu? Baizong, di mana kau? Tuan Muda, oh kau di sini? Tidak ada orang di sini. Siapa yang harus kutemui? Lihat. Bintang itu tepat di atas tebing di malam hari. Kepala suku menyuruh kami untuk pergi. Wah, ini cukup tinggi. Bagaimana kita bisa naik ke sana? Ikuti aku dulu, ada jalannya, cepat. Oh, ini tempat yang sangat indah. Saudara Baoyu, apa yang kau lakukan dan kenapa tiba-tiba kau ke sini? Tidak ada seorang pun yang boleh tahu tentang tempat ini. Oh, dan apa yang kau lakukan di sini sendirian? Oh, ini adalah tempat yang dipilih ayahku untuk mengasingkan diri. Tentu saja aku di sini. Oh, jadi ini adalah markas dari klan Kayu Hijau. Oh, di mana Guru Yunmeng? Lalu surat kakakku pasti untuk ayahmu. Tunggu. Sepertinya saat ini kita kedatangan tamu. Aku rasa mereka di sini untuk melihatku. Aku sudah cukup dalam pengasingan selama 10 tahun. Dan tidak ada yang tahu aku di sini. Jadi bagaimana kau bisa tahu aku berada di sini? Kami tidak tahu. Dia yang bawa kami kemari. Aku... Oh, jadi kau mengikutinya ya? Apa yang bisa kubantu? Di mana bangsawan? Jubah ungu. Apa? Apa terjadi sesuatu padanya? Kakakku terluka oleh para samurai. Dia hanya punya waktu 49 hari untuk hidup. Itu sebabnya dia mengirimku ke sini untuk meminta bantuan. Apa? Siapa yang mengirim pembunuh samurai? Aku tidak tahu. Kalau begitu, kau pasti tahu. Siapa yang mengirimmu ke sini? Katakan padaku. Saudara Bai, masuklah. Guru Leng, bagaimana Leng, kabar? apa kabar? Berikan aku surat dari bangsawan jubah ungu. Iya. Kesalahan? Siapa sangka setelah bertahun-tahun, akhirnya dia mengerti telah melakukan kesalahan. Kesalahan? Apa yang telah dilakukan oleh kakakku? 15 tahun yang lalu, aku adalah teman baik kakakmu. Pada saat itu, ia bertunangan dengan putri dari istana Huanhua dan mereka mengunjungiku suatu malam. Dia berdiri di sini. Dia membaca puisi liba yang dikaligrafi, yang dibuat oleh Yang Zhen dan dia menyukainya. Dan aku juga merasa senang dia bisa mengaguminya. Aku saat itu sedang bermain guzeng dan dia masih menatap kaligrafi itu. Sang putri menikmatinya dan dia mengatakan kepadaku untuk mengajarinya memainkan sebuah lagu. Dia
Dia meninggal di istana Huanhua karena patah hati. Kakak! 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 Setelah kematiannya, saudaramu menyadari bahwa dia salah paham pada kami, tapi itu terlambat. Karena kepala tuan istana Huanhua sudah bersumpah bahwa mulai sekarang tidak ada seorang pun dari klan Air Putih diperbolehkan di sana. Apa itu benar? Tapi apakah itu urusanku? Tentu saja itu urusanmu. Kakakmu telah terkena kabut beracun dan di istana Huanhua memiliki obat penawarnya. Kau harus mendapatkannya untuk menyelamatkan saudaramu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, karena kakakmu mengirimmu ke sini lebih dulu. Bukannya istana Huanhua. Dia tahu bahwa Guru Yunmeng bisa membantu. Nona muda yang sangat cerdas. Meskipun orang tua itu memiliki temperamen yang aneh, tapi putrinya bertunangan dengan kakakmu. Selain itu, aku juga akan mengirim surat cepat padanya. Aku yakin dia akan membantumu. Terima kasih Guru Yunmeng, terima kasih. Tapi bagaimana kita menemukan istana Huanhua? Tidak ada seorang pun yang tahu lokasi tepatnya. Oh? Setiap kali aku pergi ke sana, mereka selalu mengirim perahu untuk menjemputku. Binger. Ya, ya. Apa kau tidak memiliki sesuatu yang ingin kau kirimkan pada mereka? Iya. Karena Baoyu akan pergi ke sana. Kenapa kau tidak meminta bantuannya? Jangan khawatir. Baik, Ayah. Aku sudah mencoba mengirim surat ini sejak lama. Ini surat untuk Nyonya dari Pondok Bintang. Oh, Nyonya Pondok Bintang? Tentu saja. Guru Yunmeng, kapan perahu Huanhua akan menjemput kita? Perahu Huanhua tidak akan pernah menjemputmu dari sini. Pergilah sekarang dan pergilah ke utara. Malam ini dan kira-kira tiba saat senja. Dan pergilah kau ke penginapan angsa di kota tua. Sesampainya kau tiba di sana, pilihlah kamar yang menghadap ke laut utara. Dari sana kau bisa melihat bintang bidu. Gunakan kain merah untuk menutupi lampu. Dan setelah itu kau akan dihubungi. Mari silakan lewat sini. Ini kamar yang kalian inginkan, menghadap ke laut utara. Pemandangannya juga bagus, mungkin sedikit berangin. Tidak masalah. Panggil saja kami jika kau butuh sesuatu. Terima Permisi. kasih. Sapu tangan merah. Siapa saja? Iya. Hei, lihat. Cepat sekali. Hei kau. Aku di sini mengantarkan kiriman. Ayo kemari. Apa kirimanmu? Pemilik penginapan mengatakan padaku, kau telah menangkap sesuatu dari rumah wanita nakal. Shh, ini obat yang terbaik. Kau ini salah alamat. Klienmu ada di sebelah sana. Ayo, kita ke sana. Ayo, sudah, ayo. Ayo, jalan. Ayo ke sana. Sudah. Ayo. Ayo. Orang konyol. Aku... Kami mau tanya padamu, sungguh wanita yang cantik. Aduh. Berapa banyak yang harus kami bayar untuk menemani kami? Pergi. Ayo. Hei, siapa kau? Apa yang kau tertawakan? Apa? Tertawa tidak boleh di sini. Tertawa boleh, tapi jangan di sini. Pergi. Dengar, tidak sopan kalau menolak. Kau harus pergi. Aku juga belum menyuruhmu bersikap sopan. Kau ini? Lain kali kalau kau ingin mengusir seseorang, kau harus melatih kungfumu supaya lebih baik. Tuan, Nona, aku pergi. Wow, dia hebat sekali. Tuan muda, lihatlah. Tiga tiba menggantung. Perahu 2
Lentera merah tengah malam. Perahu 2, lentera merah. Apa maksudnya ini? Baca lagi. Perahu tiba di tengah malam. Itu menggantung 2 lentera merah. Oh, begitu. Jadi, dia adalah pembawa pesan. Tengah malam. Hei, Tuan Muda, apa mungkin gadis itu menjebak kita? Lihatlah. Kapan dia sampai di sini? Kita tidak melihatnya. Tapi, aku tidak melihat ada lentera merah. Benarkah? Maaf Tuan, Iya. apa perahumu? Apa kau tidak melihat lentera merah? Aku di sini untuk menjemputmu. Ayo, sekarang masuklah ke dalam. Ayo, silahkan kalian masuklah. Ada orang di rumah? Baunya enak. Aku tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan yang istimewa begini. Sebenarnya saat aku berada di penginapan, aku sudah cukup lapar. Tapi aku mengikuti saran Guru Yunmeng dan tidak berani memesan makanan. Ayo, kita makan. Silakan kalian nikmati makanannya. Kau... Kami sengaja di sini memang untuk melayanimu. Dan setelah kau makan, maka kami akan menunjukkan jalan. Silakan duduk, silakan. Baiklah. Kemari. Silakan. Tuan Bai adalah tamu yang sangat istimewa. Jadi kami siapkan anggur terbaik kami. Silakan gunakan cangkir ini. Ini adalah anggur terbaik kami. Tuan Bai, ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mencapai istana Huan Hua secepatnya. Karena kami akan pergi dengan perahu nanti. Tapi kau bukan dari istana Huan Hua. Aku merasa sangat terkejut. Kau punya ingatan yang sangat baik. Kau bisa mengenali meskipun terakhir kali agak kabur. Baoyu, apa yang terjadi? Mereka bukan dari istana Huan Hua. Mereka berasal dari Villa Merah. Mereka sudah menghabisi pemiliknya di sini. Ya, kau benar. Kami bukan dari istana Huan Hua. Tapi kami di sini untuk memasang jebakan. Perahu yang seharusnya kau naiki tidak ada di sana. Perahu kamilah yang sudah membawa kalian kemari. Apa yang kalian inginkan kali ini? Terakhir kali ketika kami mencarimu, hanya ada satu kata di kantong kosong. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya kami membiarkanmu keluar dan mengikutimu ke sini. Sekarang kami tahu apa yang sudah kau lakukan. Kau ingin mencari bantuan dari istana Huan Hua. Kami tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Kalian tidak banyak. Kau pikir kau bisa membuat tuan mudaku pergi? Dengar ya.
Maafkan aku karena aku terlambat menyambutmu. Boyo! Boyo! Bawa dia kembali. Baik. Ayo. Kau adalah Lang Bingru dari klan kayu hijau? Kebetulan sekali. Aku sudah menunggumu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kita belum pernah bertemu. Aku di sini untuk menyelamatkan Bai Boyu. Kedatanganku kemari hanya ingin menyelamatkannya. Aku kemari bukan untuk melenyapkan siapapun. Pergilah jika kalian tidak ingin dihabisi. Kami siap mati kalau gagal bawa Bayu kembali. Pergilah kalian. Katakan pada mereka, Lang Bingru telah menyelamatkan Bai Boyu. Pergi! Pergilah. Terima kasih Guru Leng. Kenapa Guru bisa ada di sini? Ayahku tahu kalau kalian ada dalam masalah. Dia mengirimku untuk mengikutimu. Tapi ketika aku sudah sampai di penginapan, aku sadar mereka telah membawamu dengan perahu yang salah. Jadi aku menunggu perahu yang sebenarnya yang seharusnya menjemputmu. Dan kemudian aku sampai di sini. Itu perahu yang sebenarnya? Silakan, naik ke perahu. Halo Tuan Bai. Itu dia. Maafkan aku. Istana Huan Hua sudah merdeka. Orang luar tidak diperbolehkan di sini. Tuanku hanya akan menemui Tuan Bai sendirian. Aku minta maaf tentang hal itu. Kalau begitu kau? Aku akan menunggumu di Villa Bunga Plum. Ide bagus. Saudara Bai, aku minta padamu, tolong antarkan suratku. Jangan khawatir. Tuan Bai, silakan. Nona, kami akan pergi sekarang. Tempat ini indah sekali. Tidak heran kalau ini terisolasi dari dunia luar. Apakah itu Tuan Bai dari klan Air Putih? Iya, itu aku.
Dan Nona, apa kau adalah pemilik dari Pondok Bintang? Kau datang dari Istana Kayu Hijau. Kau pasti ingin meminta sesuatu dariku. Aku punya surat untukmu. Ini, silakan Nona. Xiao Shang? Iya, Putri. Mulai sekarang putriku tidak akan terlibat dalam dunia bela diri. Putri, ini suratnya. Hei, ada apa Tuan Bai? Kenapa kau melihat seperti itu? Tidak ada apa-apa di dalamnya. Aku tidak tahu. Itu yang diberikan padaku. Aku mengerti. Meskipun tidak ada apa-apa di dalamnya, tapi dia sudah menceritakan semuanya. Dia mengatakan bahwa hatinya seperti kertas yang kosong, tidak ada apa-apa di atasnya. Tidak pernah terpikir bahwa dia akan menungguku selama ini. Guru Bai, saat kau kembali, tolong katakan kepadanya bahwa aku bangga pada diriku sendiri karena jujur untuk hatiku. Iya, baiklah kalau begitu. Seseorang dari klan Air Putih. Ayahku ada di sini. Cepat pergi. Iya. Oh ya, ingatlah bahwa dia masih membenci kakakmu. Aku tahu. Bai Bayo menyapa kepala klan Huan Hua. Guru Yun Meng bilang padaku, kau ingin minta tolong padaku, ada apa? Kakakku telah diracuni dengan debu para pembunuh samurai. Dia dalam keadaan kritis sekarang. Aku di sini minta bantuanmu. Debu beracun. Bangsawan Jubah Ungu ingin bantuanku sekarang, bukan? Luoso, ambilkan air suci. Baik. Ini air suci klan kami. Ambillah. Terima kasih banyak. Kau... Jika kau menginginkannya, tergantung bagaimana keahlianmu. Regu, carikan dia pedang yang lain. Baik. Tuan Bai. Serang titik vital dengan mengambil 5 langkah. Kau sudah mendapatkan pedangnya. Kemarilah dan ambil air suci itu. Ada di sini. Kau harus lebih keras lagi. Tapi kupikir aku sudah mendapatkanmu. Itu benar. Para samurai itu menyakiti kakakku seperti ini. Ketika kau menyebutkan samurai itu, aku tahu dia akan menggunakan ini, hantu samurai. Ingatlah, jika dia menggunakan ini lagi, bidiklah gambarnya, bukan tubuhnya.
Jurus itu adalah jurus perampas elang pedang bersama dengan telapak es. Nanti saat kau bertarung di sebuah danau Tai, aku yakin kau bisa mengatasi itu. Terima kasih. Bangunlah. Sekarang kau berterima kasih padaku. Tapi kau tidak ada di sini ketika putriku meninggal. Ambil pedang dan pergilah dari sini. Iya, Ketua. Kalian semua sama saja. Pedangmu sudah dicuci di kolam berharga kami. Sekarang pedang ini sudah menjadi sebuah pedang yang sangat berharga. Oh, jadi dia telah membantuku selama ini. Karena dia sangat menyayangi kakak perempuanku. Sudah waktunya. Sekarang kau harus pergi. Cepat pergi dari sini. Saudara Leng, Setelah mengawal wanita muda ke pondok bunga plam, aku sudah menunggumu di sini. Saudara Leng, kau adalah orang yang penuh semangat. Tidak heran kalau Nona Star mengatakan kepadaku untuk memberimu pesan bahwa dia sangat bangga dan juga jujur pada hatinya. Oh, terima kasih saudara Bai. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa lagi. Putri kecil! Putri kecil! Aku datang. Jangan pikir, setelah kunjunganmu ke Istana Huanhua, kau bisa menyelamatkan bangsawan jubah ungu. Kalau kau tidak ingin dia mati, sebaiknya ikutlah dengan kami. Benar sekali. Kita sudah saling berhadapan beberapa kali. Tapi aku lupa bertanya, kau berasal dari klan mana? Dan siapa dalang di balik semua ini? Sekarang ikutlah dengan kami. Nanti kau akan segera tahu. Tapi, kau tahu, kali ini itu tidak akan semudah itu. Hiap! Hah, biar aku beritahu sekali lagi. Kau yang telah meminta ini. Hiap! Hiap! Pergi. Baoyu, di mana kau belajar semua ini? Aku belajar di Istana Huanhua. Dan mereka memberiku air suci ini. Aku sekarang bisa kembali untuk menyelamatkan saudaraku. Dan juga klan air putih kita masih bisa memimpin aliansi. Baoyu, jangan terlalu yakin dulu. Ada banyak hal yang tidak terduga. Tidak terduga. Apa kau ingin mendengar sebuah cerita? Cerita? Cerita macam apa? Pegang bunga ini untukku. Pernah ada seorang kepala suku yang berada di kerumunan yang salah.
dia kecanduan obat India. Dia akan melakukan apa saja, bahkan untuk membantu Tiran. Dia menerima perintah dari 2 orang berandalan, dan dia dipaksa untuk menggunakan putrinya sebagai mata-mata dari klan Air Putih. Dan dia dekat denganmu. Kau... Aku gadis itu. Aku melakukan ini untuk ayahku. Villa Merah, penginapan walet, dan penyergapan. Terakhir kali itu, aku telah bekerja sama dengan mereka. Kau tidak akan bisa melakukannya. Apa kau masih ingat gadis dengan pakaian merah yang berada di dalam Villa Merah itu? Itu juga aku. Saat itu racunnya ada di cangkir terakhir kali. Dan sekarang, racunnya ada di bunga ungu yang kau pegang itu. Sekarang semuanya sudah terlambat. Karena racunnya sudah berada di dalam darahmu. Kau akan segera mati rasa. Jadi akan sangat mudah untuk membawamu kembali ke Villa Merah. Apa yang terjadi? Jika kau ingin tahu, nanti diberitahu. Tapi pertama-tama kami harus memberitahumu tentang identitas asli kami. Dia adalah kepala muda dari klan Tanah Hitam. Dan ini adalah putri dari tetua klan Tanah Hitam. Apa? Kau dari klan Bumi Hitam? Kau merasa itu sulit dipercaya? Tunggu saja sampai kau mendengar tentang aku. Aku adalah adik dari Ratu Sungai Emas. Apa? Dan ini adalah rumah bagi iblis api, ketua klan api suci. Dan mereka adalah asistennya. Dewa Iblis Api, klan Tanah Hitam, Ratu Sungai Emas. Kalau begitu kau... Kami semua sudah bekerja sama. Tolong minta kepala suku untuk datang ke sini. Baiklah. Ayah. Kau sudah kembali. Bai Baoyu baru saja meninggalkan istana Huan Hua. Dan ini adalah air suci yang dia rencanakan untuk digunakan menyelamatkan bangsawan jubah ungu. Aku tahu bahwa bangsawan jubah ungu terluka cukup serius oleh pembunuh samurai. Aku hanya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Dan aku tidak tahu kepada siapa dia meminta bantuan. Aku terkesan kau bisa meyakinkan kepala Huan Hua yang bersumpah kalau dia tidak akan pernah peduli tentang bangsawan jubah ungu. Dan aku dengar kau juga punya air suci. Terakhir kali aku menggunakan obat India dan menjebakmu. Aku gagal untuk mendapatkan informasi apapun darimu. Kemudian kami mengirim putri kecil sebagai mata-mata kami untuk melacakmu. Dan akhirnya kami mendapatkanmu. Dan perlu kau ketahui, satu-satunya harapan bangsawan jubah ungu adalah air suci yang ada di tanganku. Ini sepadan dengan semua usaha. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Dia berani menanyakan hal itu pada kita. Kami tidak punya pikiran lain. Kami hanya ingin menguasai dunia seni bela diri. Guru Yunmeng dari Kayu Hijau sudah hidup dalam pengasingan. Klan Istana Huan Hua menjadi begitu tidak tertarik dalam duel ataupun dunia seni bela diri. Dan tetua Tanah Hitam adalah... dia seorang pemabuk. Selain itu, dia juga seorang pecandu sekarang ini. Dia ada di pihak kita. Dan apa kau tahu? Hanya ada kita dan klan Air Putih. Jika bangsawan jubah ungu mati, maka kita akan memegang kendali. Dunia ini akan menjadi milik kita. Oh, jadi itu sebabnya kau mengirim para samurai itu untuk menyakiti saudaraku. Itu benar sekali. Karena kita harus menyingkirkannya. Di mana dia sekarang? Tidak tahu. Kalau kau tidak mau beritahu, aku bisa melenyapkanmu.
Sekarang kita tahu bangsawan jubah ungu terluka. Dia tidak akan menjadi ancaman bahkan jika dia hidup. Oleh karena itu, kita harus mengurungnya lebih dulu. Feiyan? Iya? Aku akan menuju ke duel Danau Tai dengan adikmu. Sebelum aku berangkat, aku ingin tahu apa yang anak ini telah pelajari dari Istana Huan Hua. Dan ingat, beri dia obat. Buat dia terbius. Dan lenyapkan jika perlu. Baik, Ketua. Bagaimana dengan air suci? Pamanku, kau sudah kembali? Sudah 49 hari. Di mana Tuan Muda? Bukannya dia ada di sini? Belum. Tolong bantu aku di sini. Ayo. Di mana Baoyu? Dia diculik saat ini, Kak. Dan aku takut kalau... Ini takdir, ini akhir dari klan Air Putih. Ayah! 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 Jadi dalam dunia seni bela diri ada beberapa hal yang sepele. Aku dengar Bayu diculik dalam perjalanan pulang dan tidak bisa menyelamatkan saudaranya. Juga duel di Danau Tai sudah dimulai. Apa hubungannya denganku? Aku sudah mengajar Bayu beberapa keterampilan dan aku sudah memberinya air suci. Itu masalahnya sendiri. Kenapa dia diculik? Mungkin ini takdir dari klan Air Putih. Ayah, tapi bangsawan jubah ungu adalah menantu ayah. Kenapa ayah begitu tega padanya? Tepat sebelum kematian kakakku. Dia menyuruhmu untuk merawatnya. Kalian pergilah dan ambil air suci dan bergegaslah ke klan kayu hijau, tempat favoritmu. Ayah. Aku mengerti setelah kau melihat Lang Bingru. Tanyakan ayahnya Guru Yunmeng untuk nasihatnya. Sampaikan itu padanya. Iya, ayah. Aku mengerti. Ayo. Dasar gadis-gadis. Ayah, lepaskan dia. Kenapa? Apa yang kalian lakukan? Jangan tanya. Bukankah sudah kukatakan padamu di Villa Bunga Plam bahwa aku melakukan segalanya untuk ayahku? Aku terpaksa. Sekarang ayahku telah memutuskan untuk memberontak. Ayo cepat. Ayo cepat. Cepat. Ayo cepat. Ayo. Diam di tempat, jangan bergerak.
Lapor, Pak Tua Tanah Hitam dan putrinya memberontak. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Dewa Api Iblis menginstruksikan kita untuk melenyapkannya jika perlu. Habisi mereka. Api! Kalian berdua yang memintanya sendiri. Dong Bang Feyan! Kau sudah keterlaluan! Kakak Bintang, apa yang kau lakukan di sini? Kau meninggalkan kami petunjuk di Villa Bunga Plam. Kau dari Istana Huanhua. Lenyapkan! Kepada sesama pahlawan dan ahli bela diri, aku beritahu kepada kalian, duel tahun ini, karena Istana Kayu Hijau telah diasingkan, bangsawan Jubah Ungu dari klan Air Putih telah hilang. Tetua Tanah Hitam jatuh sakit saat ini. Dengan demikian, 5 elemen utama klan memutuskan klan Sungai Emas dan klan Siluman Api untuk bersama-sama memimpin dunia persilatan. Kata siapa? Hah? Kau kenapa? Kenapa aku masih hidup? Apa yang kau lakukan di sini? Hari ini festival pertengahan musim gugur. Dan bukankah kita di sini untuk berduel? Oh, jadi bangsawan Jubah Ungu ada di sini untuk berduel. Baijong. Baizong! Kau tidak perlu sedih. Kau akan tahu kekuatan jurus 5 api petir. Bukan hanya aku, tapi kami semua. Tetua Tanah Hitam, kau dan putrimu. Pedang api. Ayahku menyuruhku membawa air suci. Dia tidak marah padaku lagi? Tidak, dia tidak akan membiarkan aku menyelamatkanmu. Ini, Ketua, tolong jaga kakak iparku ya. Baiklah.
Pedang apa itu? Kau bisa memotong pita emasku? Hah, pernahkah kau mendengar tentang pecucan pedang? Waktu yang tepat. Aku di sini untuk membalas dendam saudaraku. Gunakan metode yang diajarkan ayahku padamu. Oh, mengesankan juga. Yang terbaik belum datang. Bagaimana kau tahu jurusku? Jurus Huan Hua.